Halo anak-anak, akhirnya kita sudah kembali lagi bertemu di kelas. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya? Kenapa ya? Oh, kelasnya gelap. Baiklah kalau begitu, sekarang Bu Guru nyalakan dulu kelasnya ya. Alhamdulillah, sekarang kelasnya sudah terlihat terang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita angkat kedua tangan dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silahkan dicermati dengan baik penjelasan Bu Guru tentang mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kalian bisa pelajari di pembelajaran ke-7 semester 2. Baik, Bu Guru jelaskan tentang apa itu Rasul Allah. Rasul artinya utusan Allah. Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Nabi adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk dirinya sendiri tanpa disampaikan kepada umatnya. Adapun tugas dari Rasul Allah, mengapa Allah mengutus para Rasul, kalian bisa cermati di surat Al-An'am ayat 48 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Selanjutnya, tugas dan sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Allah memiliki beberapa tugas, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh isi alam semesta, dan memimpin dan membimbing manusia agar dapat hidup sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan apa saja ya sifat-sifat Rasul Allah? Sifat wajib bagi Rasul dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah siddiq, yang artinya benar atau jujur. Seorang Rasul selalu berkata benar baik dalam perkataannya maupun perbuatannya. Sedangkan sifat mustahilnya adalah berdusta atau bohong atau kadzib. Sedangkan yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul tidak mungkin berkhianat karena Rasul itu wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Sedangkan yang ketiga adalah tabligh, yang artinya menyampaikan, karena seorang Rasul wajib menyampaikan pesan dari Allah kepada umat manusia meskipun dalam keadaan yang sulit. Dan sifat mustahilnya disebut dengan kitman, yang artinya menyembunyikan. Dan yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang baik, dan memiliki hati yang bersih. Dengan ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan tidak mungkin Rasul tersebut bersifat baladah atau bodoh.
Kemudian anak-anak bisa perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini dijelaskan bahwa ada seorang siswa yang sedang menyampaikan titipan kepada tetangganya. Hal ini merupakan salah satu cerminan dari sifat Rasul Allah, yaitu sidik yang artinya jujur serta amanah, sehingga menyampaikan pesan dari seorang dan disampaikannya dengan baik. Selanjutnya ada gambar dua orang kakak beradik yang sedang belajar dengan tekun. Kegiatan belajar ini dalam rangka untuk menjadi pandai dan cerdas. Cerdas, pandai, dan bijaksana itu adalah salah satu sifat wajib Rasul yang perlu kita teladani, yaitu adalah fatonah, yang artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Selanjutnya, dari 25 Rasul Allah yang wajib kita ketahui, ada beberapa Rasul yang mendapat keistimewaan atau disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata. Yang pertama ulul, yang artinya mempunyai. Sedangkan azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi sendiri artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Kemudian siapa saja yang masuk ke dalam Rasul Ulul Azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Masih ingatkah anak-anak kisah tentang bahtera kapal Nabi Nuh? Nah, itu adalah beliau adalah salah satu Rasul dan Nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mendapat keistimewaan atau mendapat mukjizat yang salah satunya yaitu saat dibakar oleh Raja Namrud beliau tidak terbakar, ya, atau tidak hangus bersama dengan api yang membara. Selanjutnya adalah Nabi Musa alaihi salam, yang kita masih ingat kisah beliau saat Raja Fir'aun yang berusaha untuk mengejarnya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan mukjizat yang mana tongkatnya dapat membelah lautan. Selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Rasul Ulul Azmi ini kita bisa singkat nama-nama Rasul tersebut menjadi singkatan NIMIM, ya, yaitu NIMIM. N yang pertama kalian masih ingat tadi siapa? Yaitu Nabi Nuh alaihissalam. I Nabi Ibrahim alaihissalam. M Nabi Musa alaihissalam. I Nabi Isa alaihissalam. Dan M yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wajib kalian ketahui ya, tidak hanya dihafal tapi juga perlu anak-anak teladani sifat-sifat Rasul Ulul Azmi ini yang bisa kita singkat dengan NIMIM. Dari kisah Rasul Ulul Azmi atau dari beberapa keistimewaan para Rasul tersebut, kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat para Rasul Ulul Azmi yang pertama yaitu senantiasa teguh dan sabar dalam belajar, sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menjalankan tugas, dalam mematuhi orang tua, sabar dalam bergaul, tidak cepat marah, serta senantiasa mematuhi peraturan baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan kalian, dan seterusnya. Sekian materi pada hari ini. Jika ada sesuatu yang masih belum bisa dipahami, anak-anak silahkan bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini, atau anak-anak juga bisa bertanya melalui ruang chat di WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak terhadap materi hari ini, guru sudah siapkan latihan soal di Google Form. Silakan anak-anak bisa membuka Google Form-nya di Google Classroom. Baiklah anak,
Materi kita cukup sekian. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Asr dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pesan Bu Guru adalah tetap semangat belajar, rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan patuhi orang tua. Serta anak-anak harus senantiasa menjaga kebersihan dengan sering cuci tangan dan memakai masker saat berada di luar rumah. Ya, tetap semangat. Semoga sukses selalu dan menjadi anak yang solih-solihah. Jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.